Kalau kamu Bupati mau Pancasila aja. Oh, iya. Ini telah resmi dibuka. 2, 3. Hadirnya SPBU BBM satu harga di Lampung Barat, tepatnya di Kecamatan Pagardewa, membuat warga senang lantaran dapat mempermudah mendapatkan BBM dengan harga terjangkau dan berkualitas. Hal itu diungkapkan oleh Sulistyo selaku Pratin Pekon Sidomulyo, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat, saat ditemui di sela-sela acara peresmian SPBU BBM satu harga di wilayahnya Selasa 29 September 2020. Jadi mempermudah masyarakat untuk kebutuhan bahan bakar yang seperti itu, Bu. Karena apa ya, biaya yang jelas seperti itu, Bu. Sebelum ada ini, warga di sini kalau mau dapat BBM harus kemana? Oh, di eceran, Bu. Di eceran? Iya. Ecerannya di mana? Harganya berapa per paket? Ya, harganya variasi sih, Mas. Variasi. Ya. Yang pasti lebih tinggi Lebih tinggi, Bu. Di eceran tuh biasanya dikelilingin atau datang Enggak, di kios-kios. Oh, banyak tapi di sini. Banyak, Bu. Oh, di desa ini banyak sebenarnya Banyak. gitu. Banyak. Artinya buat dapetin BBM masyarakat nggak perlu jauh-jauh sebenarnya. Sebenarnya aja, Bu. Cuman ya harganya. Sehari-hari rata-rata berapa, Pak? Kalau untuk sendiri mungkin untuk Ya persisnya warga kurang jelas, yang jelas banyak. Satu untuk kebutuhan kendaraan ojek, untuk angkut hasil bumi, sama ya kopi. Kedua mesin untuk gilingnya. Seperti itu. Oh, mesin penggiling itu pakai apa, Pak? Gimana? Pakai apa mesin penggiling kita? Penggilingnya mesin, ya, ada yang mesin diesel, ada yang mesin bensin. Oh, solar Ya, ya. betul. Ya. Kalau misalnya mesin pertanian pasti biasanya pakai BBM. BBM variasi, Bu. Ada yang pakai solar, ada yang pakai bensin. Mesin apa itu? Mesin penggiling. Penggiling basah, penggiling kering. Itu untuk apa tuh? Untuk giling basah itu untuk kupas. Kalau kering untuk oresnya, Bu. Ya. Kopi ya? Iya, kopi jadi biji. Di sini ada berapa banyak Pak warga Bapak? Warga sini untuk keluarga ya kakak itu 3.500-an. 3.500. Kepala keluarga ya. Sebagian besar berprofesi sebagai Ya, petani, Bu. Kopi ya, Pak ya? petani kopi. Petani kopi ya, sayur mayur. Oh, petani kopi dan sayur Iya. mayur. Harapan Bapak dengan adanya BBM satu harga di desa tempat Bapak Ya, apa? yang jelas mempermudah untuk kebutuhan bahan bakar dan menunjang ekonomi yang pasti seperti itu. Nama lengkapnya siapa, Pak? Sulistyo, Pak. Pak Sulistyo ya? Sulistyo. Apa Pratin ya? Ya, Pratin kepala desa ya. Kepala Desa Pagardewa. Ya, seperti Kepala Desa Pagardewa. Oke, Sidomulyo. Sidomulyo, Kecamatan Pagardewa gitu ya. Oh iya iya. Makasih ya, Pak. Oke. Perlu diketahui, PT Pertamina Persero melalui Marketing Operation Regional MOR 2 Sumbaksel meresmikan 3 SPBU BBM satu harga yang berada di Lampung Barat, antara lain di Kecamatan Pagardewa, Kecamatan Kebun Tebu, dan Kecamatan Air Hitam. Bupati Lampung Barat, Haji Palopsil Mapsus, menyatakan bahwa kehadiran 3 penyalur BBM satu harga ini menjadi kado ulang tahun Lampung Barat yang ke-29. Diharapkan pula kehadirannya dapat menambah jumlah UMKM yang masih sedikit, mengurangi angka kemiskinan, dan dapat mendongkrak pariwisata. Hari ini 29 September 2020 dan kita Pak Alpon baru saja usai merayakan hari ulang tahun Kabupaten Lampung Barat yang ke-29. Hari ini kita mendapat kado yang spesial, yaitu peresmian penyaluran BBM satu harga yang berada di Kecamatan Pagardewa, Kecamatan Kebun Tebu, dan juga Kecamatan Air Hitam. Keberkahan ini tentu bukan hanya milik direkturnya, tetapi tentu harus dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya Kabupaten Lampung Barat. Saya Pak Alpon dan juga Pak Doni, kehadiran BBM satu harga ini dari awal Pak Bupati dilantik sudah mempunyai komitmen yang sama dengan teman-teman Pertamina. Kita harus mendukung penuh
apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden terkait dengan penyaluran BBM satu harga. Karena tentu tujuannya yang paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak, dan yang paling utama adalah bagaimana memajukan daerah 3T. Ini yang paling utama. Jadi kalau setelah hadirnya BBM satu harga di Kecamatan Pagar Dewa, saya optimis hari ini mungkin tingkat kemiskinan rendah, harus lebih rendah lagi. Kalau hari ini mungkin UKM yang ada baru mungkin dihitungan puluhan, tentu ke depan harus ratusan. Dan yang begitu juga masyarakat untuk mendapatkannya juga harus lebih mudah. Jangan sampai, ini catatan nih Pak Doni, Pak Alpon, terutama kepada direkturnya, jangan sampai nanti masyarakat saya jam 8 ke sini sudah habis minyaknya. Jadi masalah baru. Tuh, ngapain Pak Bupati? SPBU-nya sudah ada Pertamina apa namanya premiumnya, ada Pertalite-nya, ada solarnya, ada Pertamax-nya. Giliran mau ngisi kosong semua. Ini bukan cuma 1-2 kasus yang seperti ini. Saya sering sampaikan waktu di Suwo, saya sampaikan waktu di Sukau, saya sampaikan waktu di Padang Tambak, saya sampaikan. Karena informasi Bapak Ibu ya, semenjak saya dilantik menjadi bupati tepatnya 11 Desember 2017 sudah beberapa SPBU yang saya resmikan. Artinya saya ikut andil dalam rangka bagaimana caranya supaya SPBU itu bisa hadir di Kabupaten Lampung Barat. Salah satunya yaitu SPBU yang ada di Pagar Dewa. Nah, oleh karena itu saya minta kepada aparatur pemerintah, khususnya kepada camat, kepada Pratin, Pak Kapolsek, Pak Ramil, ini kita mesti sama-sama jaga nih aset ini. Kita sama-sama dukung bagaimana prosesnya, pelayanannya, penyalurannya. Tadi sudah disampaikan dengan Pak Doni, bukan cuma minyak, termasuk gas LPG pun disiapkan, termasuk juga pelumas juga disiapkan. Inilah yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Sebagai informasi Bang Albon, Kabupaten Lampung Barat ini merupakan penghasil kopi. Ini kopi robusta. Ya, 70% masyarakat Lampung Barat ini adalah petani kopi. Jadi kalau pas musim kopi, kebutuhan akan BBM ini meningkat luar biasa. Masyarakat Pagar Dewa ini untuk mendapatkan minyak, dia mesti ke Kecamatan Waiteno. Kadang-kadang dia mesti ke apa namanya, ke Bahang untuk mendapatkannya. Sulit. Memang ada agen-agen yang keliling-keliling pakai motor, pakai mobil, ya kan? Nah, tapi dengan adanya SPBU ini, saya yakin akan lebih mudah masyarakat untuk mendapatkan. Sementara itu, Pertamina Sales Area Manager Lampung Bengkulu, Doni Brilianto, mengungkapkan di tahun depan rencananya akan ada 2 lagi SPBU BBM satu harga yang akan beroperasi di Lampung Barat, yaitu di Kecamatan Lombok Seminung dan Gedung Suryan. Sesuai mandat dari pemerintah terkait program BBM satu harga tahun 2020, Pertamina Sumbaksel mendapat target pembangunan di 15 titik, antara lain 3 titik di Provinsi Bengkulu, 5 titik di Sumatera Selatan, dan 7 titik di Provinsi Lampung. Diharapkan dengan BBM satu harga ini tidak sekedar memberikan keseragaman harga BBM di masyarakat, tetapi juga memberikan kemudahan akses BBM bagi warga di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga mendorong kemajuan ekonomi masyarakat. Satu harga yang merupakan nawacita dari Presiden Jokowi, khususnya di Kabupaten Lampung Barat ini adalah lokasi yang ke-2, 3, dan 4. Jadi setelah tahun 2018, kita sudah ada satu lokasi yang titiknya ada di Kecamatan Suwo, ya, Kecamatan Negeri Suwo. Di tahun 2020 ini, tepatnya 29 September 2020 hari ini, kita alhamdulillah dapat menyelesaikan tepat waktu sesuai janji kami ke Bapak Bupati, 3 lokasi lagi. Insya Allah dengan adanya 3 lembaga penyalur BBM satu harga yang hari ini diresmikan, kami sebagai operator yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan amanah penyaluran BBM bersubsidi khususnya solar dan premium,
berkewajiban untuk bisa mendorong percepatan perekonomian khususnya di Kabupaten Lampung Barat, Pak Bupati. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran 3 titik tambahan di hari ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat khususnya Kabupaten Lampung Barat. Ya, dan kami tentunya sangat bersukacita karena kami juga bisa mendukung semua program-program yang telah dicanangkan oleh Pak Bupati. Selain daripada itu, bisa kami sampaikan juga bahwa lembaga penyalur ini nantinya tidak hanya menjual BBM saja. Kalau kita lihat di depan ini, kita bisa lihat ada LPG ya, yang pink, yang bright gas. Kemudian nanti juga masyarakat bisa membeli pelumas juga di sini, dan semua produk-produk Pertamina yang memang dibutuhkan oleh masyarakat nantinya akan bisa didapatkan di lembaga penyalur ini. Ya, sehingga ini juga akan bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan semua kebutuhan BBM, ya, kemudian pelumas dan LPG dengan harga yang terjangkau. Ya, kemudian selain itu harapan kami mudah-mudahan setelah lembaga penyalur ini beroperasi, kami mohon dukungan dari aparat kepolisian, aparat TNI, ya, dan juga aparat desa khususnya untuk bisa sama-sama memonitor, ya, dan mengawasi penyaluran BBM-nya. Jangan sampai nanti terjadi penyelewengan BBM yang tidak kita inginkan, sehingga masyarakat betul-betul bisa menikmati BBM dengan kualitas yang baik, ya, kualitas Pertamina, dan juga bisa menikmati dengan harga yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kesempatan yang sama juga, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alvan S. mengatakan BPH Migas menjamin ketersediaan stok BBM di lokasi BBM satu harga ini dan diharapkan tidak ada kendala. Dan salah satu tugas fungsi BPH Migas adalah memastikan ketersediaan dan pendistribusian BBM ke seluruh wilayah NKRI. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan hari ini ada 3, sebetulnya yang 2 lagi Pak Bupati itu program tahun depan ya. Tapi kalau tidak selesai yang lain dalam rangka penyelenggaraan lampu 3, kita akan kejar terus Pak Bupati. Jadi yang di kecamatan 2 lagi yang program 2021 itu akan kita kejar supaya peresmian BBM satu harga ini tetap terpenuhi 83. Jadi kalau kita lihat sejarahnya dari tahun 2017 sampai 2024 nanti di masa akhir Bapak Presiden, kita akan memiliki 500 lokasi BBM satu harga. Nah, jadi saya Pak Bupati, kami di BPH Migas menjamin Pak ya, artinya tadi Bapak sampaikan jangan nanti begitu masyarakat pas ada panen kopi, ini Pak Doni, Pak Ferry ya, jangan sampai ini bensinnya nggak ada, jadi begitu dibuka besok nggak disalurkan. Ini kejadian Pak, memang bukan karena apa kejadiannya pada rata-rata itu kebanyakan karena transportasi ya. Jadi transportasi modal laut begitu terjadi cuaca yang tidak baik sehingga susah. Itu banyak di Sulawesi Pak. Tapi karena di sini terus terang Lampung, tadi saya lihat ada truk-truk yang truk tangki bisa masuk ke jalan ini. Saya pikir harusnya tidak ada kendala nih. Jadi Pak Bupati, Bapak Ibu yang kami hormati juga, kami juga memberikan kuota Pak Bupati ya untuk solar subsidi dan premium. Kami selalu meminta masukan dari Bapak. Nanti Bapak mungkin turun kepada BPS atau Dinas Energi yang ada di Kabupaten untuk meminta berapa sih sebetulnya kuota solar subsidi. Itu JBT dan premium. Sehingga itu yang kami pakai menjadi dasar untuk menetapkan kuota. Jadi BPH Migas Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah suatu badan lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2001, yaitu Undang-Undang tentang migas. Nah, salah satu tugas fungsinya adalah yang pertama memastikan Pak ketersediaan dan pendistribusian BBM ke seluruh wilayah NKRI. Jadi kalau kayak tahun kemarin Pak Bupati itu kan tahun politik ya Bapak Kapolres ya, itu kalau kita lihat Pak ada kosong di sana sini, lalu kita melakukan pengecekan Pak. Kita menugaskan Pertamina untuk mendistribusikan solar subsidi dan itu harus cukup. Nah kebetulan tahun ini sesuai dengan kesepakatan pemerintah dengan DPR itu untuk solar subsidi se-Indonesia itu ada 15.310.000 KL. Dan memang kalau kita lihat penyerapannya di masa pandemi COVID ini sempat terjadi penurunan 40%.
sampai akhir Agustus sudah terserap sekitar 60%. Alhamdulillah, mudah-mudahan prognosis kami sampai 2020 akhir 31 Desember kuota tidak akan kurang se-Indonesia, Pak. Jadi ini janji kami. Jadi kami minta kepada Pak Doni ya, Pertamina agar senantiasa selalu memperhatikan ketersediaan. Di sini tangkinya tadi ada di sebelah sana Pak Ferry. Tangkinya tangki pendam. Oh ya, ini ada tangki Pak. Jadi saya pikir kalau nanti masyarakat ini buka jam 6 pagi, tutup jam 8 malam, ya masyarakat harusnya diberitahu sehingga ketika mereka membutuhkan BBM itu bisa terlayani. Jadi kalau melihat ini tutupnya gede-gede nih Pak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Ibu, pasti dalamnya cukup nih, ya. Jadi ada saudara-saudara kita tadi dari daerah mana masuk ke sini, harapan kita BBM cukup. Kalau nggak cukup, kami tetap Pertamina Pak. Ini janji kita, karena memang kami sangat mengharapkan bahwa BBM ini adalah sumber energi masyarakat yang terdekat. Sehingga kalau mereka membutuhkan, kami hadir Pak. Jadi BPH Migas itu namanya, moto kami adalah servicing the archipelago, melayani seluruh kawasan Nusantara, NKRI. Dari Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat, Ihan Apriyadi melaporkan.